Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar murid-murid Bunda hari ini? Semoga semuanya senantiasa sehat dan dilindungi oleh Allah. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran bahasa Indonesia. Dan untuk kali ini kita akan belajar tema 3, teks eksplanasi ilmiah. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.2, menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. 4.2, menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Baik, sebelum kita mulai, kita membaca basmalah dulu. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak, silahkan dibuka buku tema 3 halaman 27. Teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya sebuah peristiwa atau fenomena baik alam maupun sosial secara ilmiah. Jadi perhatikan ya, eksplanasi. Jadi kata explain, jadi di sini teksnya menjelaskan, explain itu kan menjelaskan proses terjadinya sebuah peristiwa atau fenomena, ya, peristiwa atau fenomena, baik itu fenomena alam atau fenomena sosial, ya, bisa peristiwa alam, bisa peristiwa sosial secara ilmiah, ya. Jadi ada data-datanya, ada fakta-faktanya. Nah, ada juga teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah yaitu teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan lain-lain. Jadi kalau teks eksplanasi itu kan menjelaskan, bisa peristiwa alam, bisa peristiwa sosial. Tapi kalau teks eksplanasi ilmiah itu dia menerangkan atau menjelaskan proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam. Ya, jadi khusus. Kalau teks eksplanasi ilmiah itu berarti sifatnya ilmu pengetahuan alam. Jadi gejala-gejala alam, ya. Fungsi teks eksplanasi adalah memberikan penjelasan kepada pembaca tentang terjadinya sesuatu yang disusun berdasarkan urutan sebab akibat. Ya, jadi memberikan penjelasan, memberikan explain, penjelasan kepada pembaca tentang terjadinya sesuatu. Apa itu tadi? Bisa peristiwa alam, bisa peristiwa sosial, dan ada urutannya sebab akibat. Jadi urut ya, dari awal sampai dengan akhir, sebabnya apa, kemudian akibatnya apa. Teks eksplanasi menyampaikan sebuah penjelasan berdasarkan fakta yang ada. Ya, jadi berdasarkan fakta. Apa itu fakta? Fakta adalah hal atau keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi, ya, nyata. Fakta itu jadi berdasarkan kenyataan, benar-benar ada atau terjadi. Jadi
bukan hanya sebuah khayalan, bukan hanya sebuah imajinasi, tapi itu betul-betul ada, betul-betul nyata ya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan karena itu benar-benar terjadi. Teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian. Bagian-bagiannya adalah 1. Pernyataan umum atau pembukaan, 2. Deretan penjelas atau eksplanasi atau isi, 3. Kesimpulan atau penutup ya. Kita akan bahas satu persatu. Satu, pernyataan umum atau pembukaan berisi informasi singkat tentang apa yang dibahas atau yang disampaikan ya. Ada informasi singkat tentang apa yang akan dibahas atau disampaikan. Digunakan agar pembaca bisa mendapat gambaran tentang apa yang akan dibahas ya. Jadi di awalan itu diberi informasi singkat, jadi pembaca itu bisa dapat gambaran ya, apa toh yang akan dibahas dalam teks tersebut ya. Nah, bagian pernyataan umum itu berada di paragraf awal dalam teks eksplanasi. Jadi bisa disampaikan bahwa pernyataan umum itu ada di paragraf 1 ya, di paragraf ke-1. 2. Deretan penjelas atau eksplanasi atau isi berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara berurutan atau bertahap ya. Jadi ada urutan uraiannya, penjelasannya tentang prosesnya ya, atau peristiwa yang terjadi, bisa peristiwa alam, bisa peristiwa sosial ya, dan dijelaskan secara urut bertahap dari awal sampai dengan akhir ya. Berurutan itu berarti dari awal sampai dengan akhir, atau tadi yang Bunda jelaskan di depan, sebab ke akibat ya. Misalnya banjir ya, peristiwa alamnya banjir. Nah, sebabnya apa? Misalnya hujan, kemudian atau kondisi sungai yang penuh sampah, kemudian hujan deras jadi airnya tidak bisa mengalir, kemudian meluap ya, mengakibatkan banjir. Itu kan dari sebab ke akibat, diuraikan ya dengan lengkap, dengan jelas. Terletak setelah paragraf pernyataan umum. Jadi kalau tadi di awal teks itu ada pernyataan umum, nah setelah paragraf pernyataan umum baru paragraf deretan penjelas atau eksplanasi ya. Jadi kalau paragraf pernyataan umum tadi di nomor 1 di paragraf 1, berarti deretan penjelas itu di paragraf ke-2 ya. Bisa satu paragraf atau lebih. Kalau misalnya yang harus kita uraikan itu banyak, yang harus kita jelaskan itu banyak, berarti kan tidak hanya cukup satu paragraf, bisa 2, 3, atau 4 paragraf ya. Nah, tapi kalau misalnya satu paragraf cukup, ya sudah, satu paragraf saja juga sudah bisa menjelaskan semuanya. Yang ketiga, kesimpulan atau penutup, berupa kesimpulan yang terdiri dari interpretasi. Kesimpulan ya, atau ringkasan
yang terdiri dari interpretasi. Apa itu interpretasi? Interpretasi adalah pendapat singkat penulis tentang hal yang dibahas pendapat singkatnya. Jadi kalau tadi membahas tentang, misalnya contoh tadi Bunda ya, banjir, berarti ya pendapat singkatnya tentang banjir itu seperti apa ya. Pendapat itu adalah pikiran atau anggapan atau opini tentang sesuatu. Bagian ini atau bagian kesimpulan berada di akhir teks eksplanasi. Jadi ditutup dengan bagian kesimpulan. Skema teks eksplanasi. Baik ya. Misalnya Bunda punya 4 paragraf. 1, 2, 3, 4 paragraf. Nah, dari 4 paragraf ini berarti nanti skemanya adalah paragraf 1 itu merupakan pernyataan umum. Paragraf yang kedua berarti deretan penjelas. Paragraf ketiga berarti juga masih deretan penjelas. Dan paragraf yang keempat yaitu kesimpulan karena terakhir ya. Jadi nomor 1 itu pernyataan umum, kemudian yang terakhir kesimpulan, dan yang di tengah itu adalah deretan penjelas. Baik, silakan dibuka buku tema 3 halaman 32 sampai dengan 33. Ada teks bacaan yang berjudul Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Teks itu ada 4 paragraf ya. Kita akan cek isi dari teks tersebut. Baik ya, di paragraf 1 ada pernyataan umum karena menyampaikan gambaran atau informasi tentang hal yang akan dibahas. Paragraf 2 dan 3 itu deretan penjelas karena menjelaskan tentang sosok Thomas Alva Edison dan proses penemuan bola lampu pijar. Kemudian paragraf yang keempat itu kesimpulan dan pendapat penulis tentang sikap Thomas Alva Edison seperti apa ya. Baik anak-anak, penjelasan Bunda tentang teks eksplanasi sudah selesai. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, semoga apa yang Bunda sampaikan bisa dipahami oleh kalian dan bisa membantu untuk memahami materi tema 3. Terima kasih. Stay at home, stay safe. Semoga semuanya selalu sehat, semuanya selalu semangat, dan semoga pandemi ini segera berakhir. Kita bisa segera belajar bersama di sekolah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.